Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Putri dari jurusan Sistem Informasi 41 STIMIK Akbar Makassar. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang kriptografi. Yang pertama kita masuk ke definisi kriptografi. Jadi kriptografi adalah ilmu atau seni untuk menjaga keamanan pesan. Kriptografi juga merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas, dan autentikasi. Nah, mengapa pesan-pesan perlu dimanipulasi? Jadi ketika suatu pesan daring dikirim, kemungkinan penjahat cyber bisa saja menyadap untuk mengetahui isi pesannya. Untuk menjaga kerahasiaan pesan tersebut, isi pesan biasanya diubah menjadi suatu kode yang tidak dapat dimengerti oleh pihak lain. Disinilah tugas kriptografi dibutuhkan. Kriptografi sendiri terdiri dari dua proses yang saling terkait, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi merupakan proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Sementara dekripsi adalah suatu teknik yang digunakan untuk membuat pesan yang sudah dienkripsi. Tingkat keamanan suatu informasi bergantung pada tingkat kesulitan algoritma yang digunakan dalam enkripsi tersebut. Semakin banyak cara untuk memecahkan suatu algoritma tertentu, maka algoritma tersebut semakin andal. Algoritma yang berbeda memberikan suatu tingkat keamanan yang berbeda pula. Jadi, ada 4 tujuan dasar kriptografi yang juga merupakan aspek keamanan informasi, yaitu yang pertama adalah kerahasiaan. Aspek ini berhubungan dengan penjagaan isi informasi dari siapapun, kecuali yang memiliki otoritas atau kunci rahasia untuk membuka informasi yang telah dienkripsi. Yang kedua adalah integritas data, aspek yang berhubungan dengan penjagaan dari perubahan data secara tidak sah. Untuk menjaga integritas data, sistem harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain penyisipan, penghapusan, dan pensubstitusian data lain ke dalam data yang sebenarnya. Ketiga adalah autentikasi, aspek yang berhubungan dengan identifikasi atau pengenalan, baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. Dua pihak yang saling berkomunikasi harus saling memperkenalkan diri. Informasi yang dikirimkan harus diautentikasi keaslian, isi data, waktu pengiriman, dan hal-hal lainnya. Dan yang terakhir adalah non-repudiation atau menolak penyangkalan. Usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap pengiriman suatu informasi oleh yang mengirimkan, atau harus dapat membuktikan bahwa suatu pesan berasal dari seseorang apabila ia menyangkal mengirim informasi tersebut. Jadi itulah mengapa pesan-pesan kita harus dimanipulasi untuk menghindar dari penyadap-penyadap yang ingin mencuri informasi kita yang dikirim melalui daring. Kita masuk pada istilah kriptografi. Yang pertama adalah pesan atau message, merupakan data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Yang kedua adalah pengirim atau sender, adalah entitas yang mengirim pesan kepada entitas lainnya. Dan yang ketiga adalah penerima atau receiver, adalah entitas yang menerima pesan dari pengirim. Yang kelima adalah plain text, merupakan nama lain dari pesan atau disebut juga sebagai teks jelas, clear text. Dan yang terakhir adalah ciphertext, merupakan bentuk pesan yang tersandi, disebut juga sebagai kriptogram. Seperti yang sudah saya jelaskan, enkripsi merupakan proses menyandi plain text menjadi ciphertext, lalu dekripsi adalah proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Lalu cipher atau algoritma kriptografi adalah fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Lalu kunci atau key adalah parameter yang digunakan untuk transformasi enkripsi dan dekripsi. Selanjutnya adalah aplikasi kriptografi. Yang pertama adalah pengiriman data melalui saluran komunikasi, yaitu data ditransmisikan dalam bentuk ciphertext di tempat penerima ciphertext dikembalikan lagi menjadi plain text. Lalu yang kedua adalah penyimpanan data di dalam disk storage.
Data di dalam media penyimpanan komputer atau seperti hard disk disimpan dalam bentuk ciphertext. Untuk membacanya, hanya orang yang berhak atau yang memiliki kunci yang dapat mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Berikut adalah contoh enkripsi dan dekripsi dalam bentuk gambar. Lalu selanjutnya adalah contoh enkripsi dan dekripsi dalam bentuk dokumen basis data. Yang terakhir adalah pemanfaatan kriptografi. Yang pertama adalah transaksi via ATM, seperti menjaga kerahasiaan PIN ATM kita. Yang kedua adalah pembayaran pada e-commerce, seperti Shopee atau dompet digital seperti Dana, OVO. Lalu yang ketiga adalah komunikasi seluler atau mobile phone, atau yang paling kita sering sebut adalah handphone. Yang terakhir adalah keamanan username dan password pada website, seperti sosial media kita, seperti Instagram, Facebook, Gmail, dan lain-lain. Demikianlah materi kriptografi yang telah saya bawakan. Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kurangannya saya mohon maaf. Terima kasih.